Prolog, cerita diawali di sebuah ruang bawah tanah yang suram, di mana seorang pria berambut acak-acakan terikat dan berlumuran darah di luar sel. Seorang pemimpin sekte wanita berkerudung memerintahkan bawahannya untuk mengambil darah pria itu, meskipun hari itu sudah dilakukan pengambilan darah. Ketika seorang bawahan menolak, ia dihukum dengan kejam hingga dibunuh, memperlihatkan betapa kejamnya sang pemimpin sekte. Para bawahan yang tersisa membersihkan tangan dan masuk ke sel. Mereka memasukkan seekor ulat sutragiat ke dalam luka di dada pria itu agar meminum darahnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kepala ulat sutragiat itu telah menetap ke dalam luka. Ia tidak akan keluar, kata salah satu bawahan. Melihat hal itu, sang pemimpin sekte tertawa. Berhasil. Wadah manusiaku akhirnya berhasil. Serunya penuh kegembiraan. Namun, pria itu tiba-tiba tersadar. Kekuatan meningkat drastis hingga rantai yang mengikatnya hancur, mata merah darah, dan ia menikut sang pemimpin sekte sambil berkata, "Lepaskan anak melepas. Aku adalah tuanmu." Pria itu tidak menghiraukannya, ia membunuh semua orang di ruang bawah tanah itu. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, pria itu berjalan terseok-seok menembus hutan. Tanda merah berbentuk api muncul di dada, kekuatan sihirnya membuat tubuhnya berubah. Ia merasakan sakit luar biasa, dan tubuhnya menyusut hingga menjadi seorang anak kecil. Ia tak sadarkan diri di tanah tandus saat fajar menyingsing tak lama. Kemudian, rombongan tentara berkuda lewat dan menemukan anak itu. Salah satu dari mereka, seorang jenderal wanita bernama Li Xuan, merasa kasihan dan ingin membawanya. Anak itu sungguh menggemaskan. Katanya, ketika anak itu diberi udara, ia mengendus aroma darah dari tangan sang jenderal. Merasa haus akan darah, ia tiba-tiba menggigit jari Li Xuan dengan ganas. Menghisap darahnya, dua anak buah Li Xuan, Luo Teng dan Qin Lan, panik dan ingin melepaskannya secara paksa. Tetapi Li Xuan melarang mereka, meskipun bentuknya terluka, ia mengangkat anak itu ke bahunya. Saat Luo Teng bertanya, "Jenderal, kau akan membawa anak serigala kecil ini kembali bersama kita?" Li Xuan menjawab, "Dia hanya seorang anak kecil." Ia menambahkan, "Bukankah aku juga seperti serigala pembohong ketika ayah menemukan dan membawaku?" Akhirnya, mereka membawa anak itu kembali ke perkemahan. Bab 1, setelah makan siang, Jenderal Li Xuan menyempatkan diri membaca buku cerita di tendanya, sebuah hobi yang menjadi satu-satunya pelarian dari kesepian di perbatasan. Namun, ketenangannya buyar ketika wakil komandan Luo Teng menerobos masuk. Dengan kesal, "Jenderal, sudah kubilang kita seharusnya tidak membawa bocah nakal itu kembali," serunya. Luo Teng melaporkan bahwa anak itu telah menyerang dua prajurit dan mengacaukan tendanya, membuat Li Xuan segera bergegas untuk melihat sendiri. Di tenda, anak itu ditemukan terikat erat seperti pangsit beras, dikelilingi oleh para prajurit. Yang waspada, Li Xuan bertanya padanya, "Apakah kamu takut seseorang akan meracuni makananmu?" Anak itu yang semula dianggap bisu, menjawab dengan tegas, "Ya." Li Xuan kemudian mengejutkan semua orang dengan menghunus pedang besar dan dengan satu ayunan cepat, ia memotong semua tali yang mengikat anak itu tanpa melukainya sedikit pun, menunjukkan pengendalian pedang yang luar biasa. Ia lalu menasihati anak itu dengan tegas, "Aku membawamu kembali karena kewajiban moral, jatah militer sangat berharga, dan sebagai hukuman, kau juga tidak akan makan malam-malam ini." Setelah itu, ia beranjak pergi. Pada malam hari, saat Li Xuan melintas di depan tenda anak itu, ia terpanggil untuk mampir. Anak itu tiba-tiba membuka penutup tenda dan berkata, "Aku merasakan itu kamu di luar." Li Xuan bertanya balik bagaimana ia bisa tahu, dan anak itu menjawab, Aku bisa mencium aroma tubuhmu." Ia lalu menyentuh tangan Li Xuan dan berkata bahwa aromanya spesial, membuat Li Xuan bergurau. "Mungkinkah karena kau meminum darahku saat tak sadarkan diri, kau menganggapku sebagai tuanmu?" Li Xuan kemudian memberinya sepotong permen, menawarkan untuk membantu mencari keluarganya, atau menemukan keluarga angkat, jika ia tak punya. Tak lama kemudian, adik laki-lakinya, Li Ting, tiba. Dalam perjamuan makan malam sederhana, Li Ting memohon agar ia bisa tinggal lebih lama. Namun Li Xuan bersikeras agar ia kembali ke ibu kota, karena perbatasan terlalu berbahaya. Li Ting lalu mengungkapkan rahasia masa lalu kakaknya. "Tidakkah kau tahu bahwa ayah dan aku mengkhawatirkanmu dengan cara yang sama ketika kau berada di perbatasan? Kau takut bertemu putra mahkota.
Karena dia menikah dengan orang lain, kau memutuskan untuk menghindarinya dan tidak pernah kembali ke ibu kota. Suasana mendadak canggung dan hening. Tiba-tiba, Luo Teng masuk untuk melaporkan bahwa anak itu telah hilang, pergi. Bagaimana dia bisa menghilang? Tanya Li Xuan, meskipun Luo Teng menganggapnya sebagai anak serigala yang tak tahu terima kasih, Li Xuan tetap memerintahkan pencarian, terutama karena salju turun begitu lebat. Saat percakapan kembali memanas, Li Xuan merasakan ada seseorang menguping. Tanpa ragu, ia melemparkan sumpitnya ke arah celah di tenda. Qin Lan berteriak, "Pencuri mana yang berani?" Namun, ketika para prajurit keluar untuk memeriksa, tak ada seorang pun di sana. Bab 2 keesokan paginya, setelah menghilang semalaman, anak itu kembali muncul di luar kamp Chang Feng. Ia berdiri tanpa alas kaki dan bertelanjang dada di atas salju, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kedinginan. Ketika para prajurit menemukannya, ia hanya berkata, "Aku ingin melihat Li Xuan." Anak itu kemudian dibawa ke hadapan Li Xuan dan para wakil komandan yang sedang mengadakan pertemuan. Melihatnya, Luo Teng langsung marah dan menggebrak meja. Tetapi Li Xuan tetap tenang. "Karena kamu melarikan diri tadi malam, mengapa kamu kembali?" Tanyanya. Anak itu menjawab jujur, "Aku ingin melihatmu. Semakin jauh aku berjalan, semakin aku ingin melihatmu." Li Xuan lantas menantangnya untuk menunjukkan keahliannya, agar ia bisa tinggal di kamp. Anak itu langsung menyatakan, "Aku bisa menjadi prajuritmu." Luo Teng menertawainya, membuat anak itu menatapnya dengan niat membunuh yang kuat sambil berkata, "Aku bisa membunuhmu." Untuk menguji kemampuannya, Li Ting, adik Li Xuan, mengajaknya bertarung. Pertarungan itu berakhir dalam sekejap. Li Ting langsung terhempas ke tanah, terbatuk-batuk menahan sakit. "Kak, dia jauh lebih kuat dariku," gumamnya. Kecepatan dan kekuatan anak itu mengejutkan semua orang. Dengan terbuktinya bakat anak itu, Li Xuan memutuskan untuk menerimanya. Ia bertanya tentang namanya, tetapi anak itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu namaku." Luo Teng lalu mengusulkan nama yang konyol, Miu Xidal. Namun Li Xuan menolak. Ia memberinya nama baru. "Sebut saja dia Jin An," katanya. Artinya mendoakan perdamaian abadi di dinasti Qin Agung kita. Anak itu menerima nama tersebut dan berjanji akan mematuhi aturan militer. Meskipun Qin Lan khawatir tentang identitas anak itu, Li Xuan melihatnya sebagai bakat langka yang bisa menjadi pisau tajam bagi kamp Chang Feng. Ia membiarkan Jin An, nama barunya, tinggal di tenda bersama beberapa prajurit muda. Di malam hari, Jin An merasakan tubuhnya kembali bergejolak, sebuah rasa sakit yang muncul setiap kali ia bertransformasi kembali ke wujud dewasanya. Ia menyadari bahwa rasa sakit itu mereda setiap kali ia berada di dekat Li Xuan. Aroma darah Li Xuan bagai penawar racun bagi dirinya. Tanpa ragu, ia diam-diam keluar tenda, menyelinap melewati para penjaga, dan memanjat atap tenda Li Xuan. Ia berbaring di sana sepanjang malam, mendengarkan napas Li Xuan yang teratur. Keberadaan Li Xuan menenangkan gejolak batin dan rasa sakit fisiknya, membuatnya merasa aman. Saat Li Xuan bangun, ia segera pergi tanpa terdeteksi. Meskipun Li Xuan merasa ada sesuatu yang aneh, ia tidak menemukan apapun. Bab 3, Jin An mulai berlatih bersama para prajurit muda di kamp, menyelesaikan tugasnya dengan cepat sebelum kembali melamun. Menatap tenda Li Xuan dari kejauhan, Li Ting yang melihatnya mendekat dan mencoba menyerangnya dari belakang untuk berlatih. Namun, Jin An dengan mudah memukulnya hingga tersungkur. Li Ting yang terkesima menawarkan diri untuk bertukar cerita tentang Li Xuan jika Jin An mau mengajarinya. Jin An yang tertarik akhirnya setuju. "Aku tumbuh besar bersama adikku, aku tahu segalanya tentangnya. Kalau kamu ngajarin aku bela diri, kadang aku mungkin cerita tentang adikku." 10 hari kemudian, Li Xuan mengetahui perjanjian rahasia. Itu ketika Li Ting memukuli seorang prajurit muda yang mengucilkan Jin An. Ia menghukum ketiganya dengan 10 pukulan tongkat. Saat bertanya kepada Jin An, "Tahukah kamu mengapa aku menghukummu?" Jin An dengan terus terang menjawab, "Tidak." Ketika dihukum lagi, ia masih menggeleng, "Aku tidak punya konflik dengan mereka. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kubuat," katanya dan menambahkan dengan tenang. "Namun, jika memukul telapak tanganku membuatmu bahagia, kau boleh melanjutkannya." Saat Li Xuan masih dibuat bingung oleh Jin An,
seorang prajurit datang membawa kabar tentang permintaan bantuan dari sebuah desa terdekat. Li Xuang setuju untuk mengirim pasukan pengawal gandum, dan Li Ting meminta untuk ikut, agar bisa mendapatkan pengalaman. Li Ting mencoba mengajak Jin An, tetapi Jin An menolak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di kamp, jawabnya, menolak meninggalkan Li Xuang. Li Xuang hanya bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah aku mirip ibu anak ini? Atau ayah? Tak lama setelah pasukan berangkat, kepulan asap terlihat di arah desa. Firasat buruk Li Xuang terbukti benar ketika seorang prajurit yang terluka parah kembali. Jenderal, bandit Sirong telah menangkap tuan muda dan menuntut 5.000 dan gandum sebagai gantinya. Teriaknya, mengetahui keselamatan adiknya dalam bahaya, Li Xuang mengambil keputusan tegas. Ia tidak akan menyerah pada pemerasan bandit. Pilih 10 orang yang terlatih dalam seni bela diri internal untuk menemaniku malam ini, perintahnya. Meskipun Qinlan khawatir, Li Xuang menatap ke arah utara dengan tatapan tajam dan berkata, aku sendiri yang akan membawanya kembali. Bab 4 malam itu, Li Xuang memimpin 10 prajurit andal menyusup ke bentang batu para bandit. Mereka menciptakan pengalihan dengan membakar gudang gandum, lalu dengan cepat bergerak menuju halaman barat daya yang paling dijaga ketat di medan perang. Li Xuang dijuluki Yama berwajah giok. Ia bertarung dengan ganas, menebar teror bagi para bandit. Saat ia menyandang pintu untuk menyelamatkan adiknya, sebuah mekanisme jebakan terpicu dan anak panah beracun melesat ke arahnya. Tiba-tiba, sesosok pria bertopeng muncul entah dari mana dan menariknya ke dalam pelukan yang membara. Ia mematahkan anak panah dengan tangan kosong, dan Li Xuang menyadari pria itu memiliki tanda api yang sama di dada seperti Jin Anyi, serta mata merah yang mengerikan. Pria itu menyuruhnya tunggu aku sebelum masuk ke dalam ruangan. Meskipun bingung, Li Xuang mengikutinya. Mereka menemukan Li Ting terikat. Begitu Li Ting dibebaskan, ia yang panik, secara tidak sengaja menginjak jebakan lain, sebuah lubang berisi paku-paku tajam. Pria bertopeng itu berhasil melempar Li Ting ke tempat aman sebelum ikut jatuh ke dalam lubang. Bawa dia dan pergi dulu. Suara pria itu terdengar dari dalam kegelapan. Setelah memastikan Li Ting aman bersama para prajuritnya, Li Xuang kembali ke lubang itu, masih hidup. Serunya, pria itu menjawab dengan ringkas. Li Xuang menyalakan obor dan melihat kondisinya. Pria itu terluka parah. Tangan kanannya terkulai dan punggungnya memiliki luka dalam berwarna kehitaman akibat racun dari bilah pisau. Li Xuang meminta maaf atas nama adiknya yang ceroboh. Namun pria itu hanya menatapnya dengan tenang. Bukan apa-apa, tanpa membuang waktu. Li Xuang merobek spray menjadi tali, mengikatnya di ranjang, dan melompat ke dalam lubang untuk menyelamatkan pria misterius itu. Bab 5 Li Xuang kesulitan membantu pria misterius itu keluar dari jebakan. Setelah frustrasi, ia bertanya, kamu lagi lihat apa? Nggak mau keluar lagi? Pria itu dengan tenang menjawab, membawamu ke atas. Lalu tiba-tiba menarik Li Xuang ke dalam pelukannya. Dengan kekuatan luar biasa, ia melompati bilah-bilah pedang tajam dan keluar dari lubang dalam sekejap. Li Xuang terkejut mengetahui pria itu sebenarnya bisa keluar sendiri. Tetapi dia beralasan, pisaunya beracun, aku butuh waktu untuk mengatur energi internalku. Pria itu kemudian membawa Li Xuang melarikan diri dari benteng bandit. Li Xuang merasa aneh dan canggung. Ini pertama kalinya ia berada dalam posisi tak berdaya di depan seorang pria. Setibanya di dekat Kamp Changfang, Li Xuang menuntut penjelasan, siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu identitasku? Bagaimana kau tahu gerakanku? Dan mengapa kau datang untuk membantuku? Pria itu tidak menjawab, dan Li Xuang mengancam akan menangkapnya. Namun, saat Li Xuang mengarahkan pedangnya ke leher pria itu, ia melihat sekilas rasa sakit di mata pria tersebut. Pria itu tiba-tiba melangkah maju, dan sebelum Li Xuang sempat menghindar, ia menciumnya. Ciuman itu begitu dalam dan posesif, membuat Li Xuang membeku karena terkejut. Namun, ia segera sadar dan dengan marah mencoba mendorong pria itu menjauh. Tepat saat itu, fajar menyingsing, dan pria itu melepaskannya, melompat dari tebing dan menghilang tanpa jejak. Li Xuang hanya bisa berdiri di sana, penuh amarah dan kebingungan, menggumamkan kata bajingan. Li Xuang kembali ke kamp dan menemukan Li Ting sudah selamat. Saat Qinlan bertanya tentang pria bertopeng, Li Xuang segera memotongnya. Jangan bahas itu, ia kemudian menyambut Li Ting yang memeluknya dengan haru. Setelah memastikan semuanya terkendali,
Ia memerintahkan para jenderalnya, hancurkan sarang itu, jangan menunjukkan belas kasihan. Biarlah ini menjadi peringatan tunjukkan kepada semua orang, termasuk ibu kota barat. Nasib apa yang menanti mereka yang berani memprovokasi Jin Agung kita Meliting, yang menyaksikan betapa kejam dan tegasnya Li Xuang. Akhirnya menyadari perbedaan besar antara dirinya dan sang kakak. Ia menyadari bahwa julukan Li Xuang sebagai putri serigala dan harimau di ibu kota bukanlah lelucon, melainkan cerminan dari seorang prajurit sejati. Bab 6. Setelah sukses memimpin penyerbuan ke benteng bandit, Jenderal Li Xuang kembali ke tendanya. Ia merasa sangat lelah dan langsung tertidur. Dalam tidurnya, ia dihantui mimpi aneh tentang pria bertopeng yang menyelamatkannya saat terbangun. Ia merasa aneh, karena selimutnya sedikit ditarik dan pakaiannya longgar. Meskipun tidak ada tanda-tanda penyusup, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian berpikir untuk segera pulang ke ibu kota dan membiarkan ayahnya mengatur pernikahan baginya. Mungkin itu bisa menyingkirkan perasaan aneh ini. Keesokan harinya, ia mengetahui dari Qinlan bahwa para bandit telah berhasil dimusnahkan. Saat itu, Li Xuang teringat pada tanda api merah di dada pria bertopeng itu. Ia curiga bahwa tanda itu adalah petunjuk untuk menemukan identitas pria tersebut. Ia pun memanggil Jin An, prajurit muda yang ia temukan, karena ia ingat Jin An juga memiliki tanda yang sama. Saat bertemu, Li Xuang bertanya kepada Jin An, "Apakah aku sangat mirip ibumu?" Jin An menggelengkan kepala, lalu menjawab, "Karena kamu istimewa." Li Xuang meminta Jin An menunjukkan tanda di dadanya. Setelah melihat tanda api merah yang identik, Li Xuang terkejut. Ia pun memutuskan untuk menjadikan Jin An pengawal pribadinya, agar ia bisa terus mengawasinya. Ia juga menyadari bahwa tanda dan kekebalan mereka terhadap dingin mungkin menunjukkan mereka berasal dari klan yang tidak dikenal. Dan mereka tampak memiliki hubungan dengan Kam Chang Song. Li Xuang memutuskan untuk menyelidiki tempat di mana ia menemukan Jin An bersama Lu Teng dan dua pengawal. Ia kembali ke hutan di mana ia pertama kali menemukan anak itu. Mereka mengikuti jejak kerusakan dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Pohon-pohon hancur, batu-batu pecah, dan tumpukan tulang manusia. Salah satu pengawalnya kemudian menemukan sebuah tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap. Dari mana? Tercium bau busuk yang kuat. Tangga itu berlumuran noda darah, menambah misteri dan kengerian di balik masa lalu Jin An. Bab 7. Li Xuang dan anak buahnya menyusuri ruang bawah tanah yang gelap dan bau, menemukan pemandangan yang mengerikan. Sel-sel penjara yang rusak, mayat-mayat membusung, dan kawanan serigala yang berkeliaran. Tiba-tiba, seorang wanita tua berpakaian compang-camping, namun dihiasi perhiasan, menyerang mereka. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan tidak terluka sedikit pun saat terkena tebasan pedang. Ia terus bergumam, aromanya. Setelah mencium sesuatu di udara, wanita itu melarikan diri dari ruang bawah tanah, mencuri salah satu kuda mereka, dan menuju Kam Chang Feng. Li Xuang dan anak buahnya segera mengejarnya. Setibanya di sana, mereka menemukan wanita itu telah mengobrak-abrik Kam, mencari sesuatu dan bergumam, "Di mana kau? Di mana kau?" Wanita itu akhirnya melihat Jin An dan berteriak, "Aku menemukanmu." Ia menerjangnya, tetapi Jin An, meskipun kecil, melawan dengan lincah dan kekuatan batin yang mengejutkan. Ia mampu menangkis serangan-serangan wanita itu. Pertarungan sengit. Mereka membuat semua orang takjub. Li Xuang menyadari bahwa kelemahan wanita itu adalah dadanya. Karena ia sempat terhuyung saat ditendang oleh Jin An, Li Xuang menarik busurnya dan menembakkan panah ke punggung wanita itu. Namun panah itu gagal menembus dadanya. Wanita itu menganggap Li Xuang sebagai pencuri dan berteriak, "Kau mencuri milikku." Dia lalu berbalik dan menyerang Li Xuang. Sebelum Qinlan dan yang lainnya sempat bereaksi, wanita tua itu sudah mencengkeram leher Li Xuang, menjatuhkannya ke tanah. Pada saat yang sama, tanda api di dada Jin An melebar dan matanya memerah sepenuhnya. Bab 8. Li Xuang dicekik oleh wanita tua yang tak terkalahkan itu, dan para prajurit tidak berdaya melawannya. Dalam keadaan nyaris tak sadarkan diri, Li Xuang berhasil berbisik, "Hati." Tiba-tiba, terdengar suara basah, dan cengkeraman wanita itu mengendur. Jin An muncul dengan mata merah menyala, merobek jantung wanita itu, hingga hancur dengan tangan kosong. Ia berkata kepada Li Xuang, "Sudah berakhir, dia tidak akan bangkit lagi." Para prajurit, termasuk Luo Teng dan Qinlan, memandang Jin An
Dengan ketakutan dan kekaguman, seolah ia adalah monster, Li Xuang, yang baru saja pulih, memanggil petugas medis untuk merawat mereka, menolak membiarkan kecanggungan menguasai mereka. Qin Lan kemudian mengungkapkan bahwa wanita itu adalah Jiang Shi, atau mayat hidup, yang telah meninggal selama 10-15 hari. Ia berasumsi Jiang Shi itu bangkit karena obsesi ekstremnya pada Jin An. Setelah semuanya tenang, Li Xuang bertanya kepada Jin An tentang masa lalunya. Tetapi Jin An tetap tidak dapat mengingat apapun sebelum ia ditemukan oleh Li Xuang. Melihat kesedihan Jin An, Li Xuang menghiburnya dengan menceritakan pengalamannya sendiri saat ia ditakuti karena kekuatannya. Ia meyakinkan Jin An bahwa memiliki kemampuan luar biasa bukanlah hal buruk jika hatinya benar. Ia lalu mengucapkan terima kasih, membuat Jin An merasa sangat tersentuh. Melihat Jin An yang kelelahan, Li Xuang menepuk-nepuk tempat tidur dan berkata, "Mau tidur denganku?" Jin An yang bersemangat langsung menyetujuinya. Saat mereka berbaring, Jin An mengalami transformasinya. Tubuhnya berubah menjadi pria dewasa, bertopan, pria yang sama yang menyelamatkan Li Xuang dari benteng bandit. Li Xuang yang sudah tertidur, kini terlelap dalam pelukannya. Pria itu mencium keningnya, memeluknya dengan erat, dan tertidur dengan damai. Bab 9, Li Xuang terbangun dan melihat Jin An tertidur dalam pelukannya. Ia masih terbayang-bayang mimpinya tentang pria bertopeng dan mempertimbangkan kualitas suami idealnya. Ia bahkan terkejut saat menyadari bahwa pria misterius itu mungkin memenuhi semua kriterianya. Beberapa hari kemudian, saat Li Ting bersiap pulang, ia secara tidak sengaja mengumumkan, "Kakak, kau mau menikah?" Yang membuat Li Xuang malu di hadapan seluruh prajurit. Li Ting kemudian berjanji akan mencarikan jodoh yang baik untuknya. Malam harinya, Li Xuang memutuskan untuk pergi ke mata air panas sendirian untuk bersantai. Namun, saat ia masuk ke dalam air, pria bertopeng itu muncul. Ia sangat marah karena pria itu melihatnya tanpa busana. Saat Li Xuang menyuruhnya pergi, pria itu bertanya, "Mengapa aku tidak bisa mendekat?" Ia bahkan bertanya, "Aku juga telanjang, jadi kau juga tak tahu malu?" Membuat Li Xuang semakin marah. Pria itu lalu mengambil pakaian Li Xuang, beralasan agar Li Xuang tidak memakai pakaian basah dan sakit. Li Xuang berusaha menahan amarahnya dan bertanya apa tujuan pria itu. Namun, pria itu malah bertanya mengapa ia marah. Ketika Li Xuang memarahinya karena mengintip, pria itu langsung membalikkan badan dan berkata, "Kalau kau tidak suka, aku tidak akan melihat." Hal ini membuat Li Xuang terkejut. Setelah Li Xuang selesai berpakaian, ia kembali menuntut identitas pria itu. Tetapi pria itu malah bertanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Li Xuang terkejut, karena hanya sedikit orang yang tahu tentang rencana ini. Pria itu mengabaikan pertanyaan Li Xuang dan, dengan tenang, melamar, "Menikahlah denganku." Bab 10, Li Xuang terkejut saat pria bertopeng hitam itu melamarnya. Ia bertanya, "Apa yang kau katakan?" Pria itu dengan tenang mengulangi, "Menikahlah denganku." Ia berjanji akan melindungi Li Xuang dan bersamanya sampai maut memisahkan mereka. Meskipun merasa tersentuh, Li Xuang curiga dan menuntut penjelasan bagaimana pria itu tahu tentang rencana pernikahannya. Pria itu menolak menjawab dan hanya bertanya, "Kau tidak mau menikah denganku?" Li Xuang menjawab bahwa pernikahan harus dengan persetujuan orang tua dan menegaskan bahwa ia tak akan menikah dengan orang asing yang tak jelas identitasnya. Pria itu kemudian bertanya, "Jika aku menunjukkan wajahku padamu, maukah kau menikah denganku?" Li Xuang tertegun, tetapi ia tak sempat menjawab karena Qin Lan tiba-tiba memanggilnya. Pria itu langsung menghilang, membuat Li Xuang menyadari betapa cepatnya ia bergerak. Ia kemudian curiga bahwa pria itu dan Jin An yang memiliki tanda api yang sama dan kemampuan menyembuhkan diri yang cepat mungkin saling berhubungan. Li Xuang memutuskan untuk menginterogasi Jin An keesokan harinya. Namun, malam itu, saat Li Xuang kembali ke kamp, sebuah lonceng alarm berbunyi. Seorang penjaga berteriak, "Tentara Rong Barat. Itu pasukan Rong Barat. Serangan musuh." Li Xuang segera bersiap untuk pertempuran. Ia melihat api suar menyala di kejauhan dan suara derap kuda mengguncang daratan utara. Ketakutan terbesarnya akhirnya menjadi kenyataan dan perbatasan utara akan segera berada dalam peperangan.